Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat merupakan tiang agama dan amal yang pertama kali dihisab ketika hari kiamat. Salat dapat menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Tanpa kita sadari, ada golongan manusia yang mengerjakan salat 5 waktu, namun tetap dimasukkan ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, ada orang yang sholatnya 60 tahun tidak diterima atau sia-sia karena perbuatannya sendiri. Inilah 5 golongan orang yang masuk neraka meski rajin mengerjakan sholat. Yang pertama adalah sholat tapi mempercayai dukun. Sahabat beriman, mempercayai dukun adalah perbuatan syirik. Dan ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang kedua adalah orang yang sholat tapi suka gibah atau menggunjing. Orang yang rajin mengerjakan sholat namun suka menggunjing atau menjelekkan orang lain, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian semua terhadap gibah, karena sesungguhnya gibah itu lebih berat dosanya daripada berzina. Lalu Rasulullah ditanya, bagaimana gibah lebih berat dosanya daripada zina? Beliau menjawab, sesungguhnya seorang laki-laki terkadang berzina, kemudian ia bertaubat, maka Allah langsung menerima taubatnya. Sedangkan orang yang menggunjing itu tidak akan diampuni dosa-dosanya, sampai orang yang digunjingnya sudah mengampuninya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga adalah sholat tapi menelantarkan anak yatim. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tabrani, Sahih At-Taghrib Al-Albani, bahwa barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Memuliakan anak yatim akan mendapat jaminan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang mengabaikan atau sampai menganiaya, maka akan mendapatkan dosa besar. Maka dari itu, orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Yang keempat adalah sholat tapi berdusta. Dusta atau bohong adalah perilaku yang termasuk dalam dosa besar. Sekecil apapun kebohongan, tetap merupakan perbuatan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meski seseorang rajin beribadah atau sholat, akan sia-sia jika ia suka berbohong. Lalu, jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Yang kelima adalah sholat tapi minum khamr. Sahabat beriman, khamr atau minuman keras merupakan induk dari segala macam kejahatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamr adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati, sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.